Kita lihatlah kemudian kerajaan Kopindo hari ini 14.000 data. 14.000 data itu kan luar biasa, Dok. Ngapain juga lu nyari di luar kan gitu. Lu senangin 14.000 orang yang udah di dalam. 14.000 orang yang udah ikut Kopindo diundang sama Ustadz Yusuf Mansur, setiap pagi sarapan selesai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Di. Ya teman-teman, kita ngomongin Kopindo ya, Koperasi Indonesia Berjamaah. Kumpulin duitnya bareng-bareng intinya gitu. Terus duitnya dikumpulin di koperasi, tapi uangnya kemana? Nah itu dia yang jadi pertanyaan. Nah ini ada sebuah video, ini cukup lama dan video ini menggambarkan kepedean Yusuf Mansur, tentang pemikiran Yusuf Mansur seperti apa. Jadi mungkin ini salah satu yang menjadi kunci ya, kita bisa mengetahui berapa sih jumlahnya. Ini salah satunya aja ya, karena Yusuf Mansur juga menyebutkan ini masih baru gitu ya. Nah referensinya kita lihat dulu videonya teman-teman, yuk check it out. Kalau di cerita sehari-hari begini, ini satu kelas, kamu tuh paling blow on gitu loh, paling bego dah. Bahkan bukan satu kelas lagi, ukurannya satu angkatan, satu sekolah, kamu paling bodoh. Tiba-tiba ada berita akan ada satu beasiswa gitu loh, satu lagi, bukan 10 nih, ada satu beasiswa. Ke Inggris. Kalau yang ngomong juara satu, yang gak diceritakan sama Quran, Pak. Kalau yang ngomongnya juara umum, lalu dia dapat, nggak diceritakan sama Quran. Yang diceritakan sama Quran kan si bloon ini yang dapat gitu loh. Tiba-tiba dia ngomong sama yang lain, itu berita buat saya yang nanti ke Inggris. Siapa juga yang percaya? Makanya wajar ada orang kafir, susah secara nalar. Wajar loh ada orang kafir tuh, wajar loh sebenarnya secara logika. Gimana secara nalar coba? Tapi karena Quran isinya adalah mulkillah gitu ya, mulkullah, ya kita wajib beriman. Dan kita memang mengimani itu, karena kejadian demi kejadian kan membawa kita pada iman kan. Kita bisa sampai posisi hari ini kan, siapa juga sih kalau bukan Allah itu. Makanya ini yang kami muliakan Prof. Anwar Sani. Jadi yang kenapa saya suruh ya, Kopindo datang, kenapa saya suruh orang Depok datang, kenapa saya suruh kemudian ya, orang CBD datang, ya karena saya mau ngomong sama mereka. Bismillah yo gitu loh. Mana kita mesti membayangkan betul itu bahwa semua bakal terjadi izin Allah. Nah hebatnya ini Allah punya kuasa gitu loh. Itu yang saya bilang, kuasa Allah ini hanya bisa didapat sama mereka yang percaya. Secara psikologi bener juga gitu. Secara psikologi ya, anak yang blow on tadi dengan harapan itu kemudian dia kejar. Nah sementara yang juara satu nyaman karena merasa bakal dipilih, merasa bakal terpilih. Ya secara psikologi bener juga. Di sisa waktu terakhir, set nikung, dia yang menang. Rosa, Riza, Ustadz Sani dan kawan-kawan semua. Semalam tuh ada kalimat kecil begini. PU nggak kayak dulu. PA nggak kayak dulu. Terus saya tanya, kenapa nggak kayak dulu? Sambutannya beda. Nah ini nih, ini masalah buat kita. Ini masalah. Tergantung dari mana kalimat kita, tergantung dari mana pandangan kita.
Buat saya hari ini PU itu sempurna. Regulasinya sempurna, keadaannya sempurna, geopolitiknya sempurna, pertahanan keamanannya sempurna, jejaring sempurna. Ini saya bilang, bila kita menengok pada kalimat yang membuat kita menjadi lemah. 1000 kali pun kita lagi menghibur hati atau kepengen sesuatu yang dahsyat. Contoh, hal yang nggak perlu nih, hal yang nggak perlu. Ya saya sih kalau masak memang nggak bisa ibu, tapi kalau saya jaga anak saya bisa. Itu nggak perlu gitu loh. Kenapa Anda harus bilang saya kalau masak nggak bisa, saya kalau jaga anak bisa? Ngapain Anda kemudian pengen merendah yang akhirnya rendah beneran itu loh. Saya sebentar, suka nggak dapat kalimat seperti itu? Gue sih matematika nyerah dah, tapi kalau bahasa Inggris boleh lawan. Pernah nggak dapat kalimat seperti itu? Atau pernah nggak diucapkan sendiri? Itu yang saya bilang nggak perlu gitu loh. Lebih baik kalimat kita bagaimana? Lebih baik kalimat kita bahasa Inggris serahkan sama saya. Jangan bicara matematika. Kita lihatlah kemudian kerajaan Kopindo hari ini 14.000 data. 14.000 data itu kan luar biasa dok. Ngapain juga lu nyari di luar kan gitu. Lu senangin 14.000 orang yang udah di dalam. 14.000 orang yang udah ikut Kopindo diundang sama Ustadz Yusuf Mansur. Setiap pagi sarapan selesai juga. Itu yang kayak gitu-gitu loh yang saya pengen nih. Aura, pembawaan, ngelihatnya hanya yang positif, yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang membangun, yang membangkitkan itu penting. Nah, saya salut nih sama idaku nih, top nih idaku. Nah, emang nggak perlu nyari-nyari, udah ada masjid, bangunan dong, ada banyak. Perizinan apa yang kita nggak punya? Izin TK kita punya, izin SD kita punya, izin SMP kita punya, izin SMA kita punya, izin STEMIK kita punya. Asik loh. Jadi Mas Unang ngelihatnya tuh positif dan kalimatnya positif. Apalagi kalau sudah sampai tertulis, itu berarti pembicaraan sehari-hari. Yakin loh, kalau sudah sampai tertulis itu udah pembicaraan sehari-hari, itu udah berangkat dari alam bawah sadar naik ke atas kemudian tertulis. Bahaya itu, nggak boleh itu. $14.000 Kopindo, 2.900 patungan usaha, itu top banget itu. Bahwa respon masih sedikit, ya iya baru juga launching kemarin. Jalan aja. Jalan. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, setelah teman-teman lihat video itu, kita bisa mengambil kesimpulan ya. Ada poin sih yang agak lucu ya. Jadi kalau diibaratkan Quran itu, ini pemikiran Yusuf Mansur ya. Quran itu digambarkan sebagai sesuatu yang mengambil referensi, atau Allah itu mengambil contoh sesuatu itu yang blow on gitu ya. Ini pemikiran Yusuf Mansur ya teman-teman. Yang diceritakan oleh Al-Quran gitu, ibarat Yusuf Mansur itu bilang seperti yang diceritakan Al-Quran adalah sesuatu kisah yang blow on gitu ya. Itu digambarkan juga oleh Yusuf Mansur sebagai seorang anak yang blow on gitu ya. Padahal masih banyak dalam Quran, bukan cuma banyak ya, karena Quran itu kan sumber hukum, terus keduanya juga sumber sejarah. Quran itu menceritakan ada kebaikan, ada kejahatan gitu ya.
ada kelalaian juga di sana. Terus ada orang yang punya sifat baik, orang yang punya sifat tekun, yang punya sifat rajin, dan lain-lain gitu. Misalkan kita kan ngambil contoh Zulkarnain gitu ya, Raja Zulkarnain itu kan orang yang patut diteladani, orang yang ya sebagai pemimpin yang baik gitu. Terus kemudian ada Luqman gitu ya, menceritakan sebuah bagaimana orang tua mendidik seorang anak gitu ya, atau keluarganya mendidik keluarganya untuk berbuat baik gitu ya. Terus surah Nabi-Nabi itu kan orang-orang hebat ya, menceritakan tentang bagaimana pengalaman Nabi ini untuk teguh terhadap keimanan. Yang jahat-jahat ada, yang bloon ada. Misalkan kayak Abu Jahal, terus Fir'aun. Dia, dalam tanda kutip ya, dia itu bloon dalam hal akidah. Atau dia udah tahu bahwasanya Islam itu benar, tapi dia nggak ngambil kesempatan itu untuk ya menerima akidah Islam itu, teman-teman. Jadi beda dengan pemikiran Yusuf Mansur ya. Kalau Yusuf Mansur kan pikirannya orang yang blow on itu secara psikologi, itu Yusuf Mansur menyebutkan. Jadi secara psikologis itu akan berusaha sekuat tenaga. Terus kalau yang pintar kan pede keterima. Enggak gitu sebenarnya. Semua orang kalau misalkan menghadapi sesuatu yang dianggap itu penting, ya akan serius. Apalagi orang-orang yang pintar gitu ya. Orang-orang yang pintar itu karena konsisten. Artinya orang-orang yang pintar itu, dia itu kenapa bisa pintar ya, konsisten dalam belajar. Jadi kalau dia pingin dalam tanda kutip mau masuk gitu ya ke dalam sebuah institusi besar bernama universitas, ya dia belajar tekun. Kalau yang dalam tanda kutip kurang pintar, saya nggak bisa nyebut dulu kurang pintar, biasanya dia itu nggak peduli lah, daftar aja gitu ya, masuk ya terserah lah, yang penting sudah daftar. Itu biasanya kayak gitu, justru kayak gitu. Beda dengan pemikiran Ucup. Nah, pemikiran Ucup kenapa dibangun seperti itu? Agar orang-orang yang mengikuti Yusuf Mansur ini, orang-orang yang blow on ini misalkan gitu, yang kurang pintar ini mengikuti kemauan Yusuf Mansur aja gitu, kamu ikuti aja gitu, intinya seperti itu sih. Terus kalau kita berpikir ya, Ucup Yusuf ini mengibaratkan orang-orang yang bodoh ini sebagai, dalam tanda kutip ya, sebagai pengikutnya, karena dia mengumpulkan orang Kopindo, mengumpulkan orang ya kantor-kantornya gitu sebagai pengikutnya. Ya kamu bodoh aja nggak apa-apa, yang penting kamu ngikutin Yusuf Mansur. Itu sebenarnya seperti itu, bukan cuma anggota koperasinya. Nah, ketika kita ngomongin anggota koperasi, ini jadi penting juga. Nah, kita selama ini kan disuguhkan oleh berita bahwasanya anggota patungan usaha itu 2.900. Terus kemudian kita nggak pernah dikasih tahu anggota dari tabung tanah itu berapa gitu ya. Patungan usaha itu 2.900, patungan aset itu berapa kita nggak pernah ketahui. Terus kemudian tabung tanah kita nggak pernah tahu, cuma tahunya patungan usaha 2.900. Terus pertanyaannya adalah 14.000 ini kalau dikurangi 2.900 dari patungan usaha, itu kan jumlahnya masih banyak ya teman-teman. Masih ya sekitar 11.000 lebih ya. Nah, kalau misalkan patungan usaha yang setor ke Yusuf Mansur itu mungkin ada yang 10 juta, ada yang 12 juta, itu jumlahnya udah banyak sekali teman-teman. Nah, kalau misalkan kita pikir sederhana aja ya. Kalau misalkan di rata-rata orang senilai 10.000, nggak 14.000, kita bicara 10.000 hitungan gampangnya. 10.000 itu menyetorkan uang senilai 10 juta, berarti kan ada 100 miliar. Belum lagi kalau misalkan ada 14.000, berarti ada berapa? Ini kalau hitungan kasarnya ya teman-teman, ya bisa kurang, bisa lebih. Nah, itu kembali lagi kepada transparansi Yusuf Mansur. Nah, 2.900 ini aja, yang patungan usaha aja, itu nggak clear, nggak semua dikembalikan sama Yusuf Mansur. Banyak yang menggugat dan banyak yang mengikhlaskan aja. Yang pertanyaannya seperti itu, yang 2.900 aja nggak clear, apalagi yang datanya nggak disebutkan, nggak jelas itu berapa. Nah, kalau misalkan 11.000 lebih gitu ya, 11.000 lebih ini nggak tahu datanya kemana, yang hilang atau gimana, atau orangnya merasa saya dulu transfer tapi buktinya nggak tahu kemana. Lantas uang ini larinya kemana? Ke Hotel City, katanya Hotel City itu dicicil
dengan uang yang lain. Saya nggak tahu teman-teman, katanya karena waktu itu Hotel City pun sempat dikasih tanda bahwasanya hotel ini dalam pengawasan, ibaratnya kayak gitu, dalam pengawasan bank bla 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 gitu ya. Padahal uangnya sudah narik dari masyarakat. Dan saya juga tahu nilai pertanggungannya, Hotel City itu nilai pertanggungjawaban ke banknya saya tahu gitu ya. Dan itu harusnya udah bisa lunas. Tapi malah mau disegel. Nah, terus kemudian, ini menarik teman-teman. Kemudian, Yusuf Mansur di tahun 2010 itu berinvestasi di warung steak gitu ya. Di warung steak, yang warung steak pada saat itu masih jumlahnya masih sedikit. Dan 2010 itu warung steak itu yang dulunya belum full warung steak sebenarnya, dulunya itu masih banyak sekali yang outlet yang obong steak gitu ya. Terus dia juga punya ayam penyet, warung penyet gitu. Dan lain-lain yang malah warung steaknya belum terlalu ramai. Terus kemudian Yusuf Mansur mencoba masuk ke warung penyet, saya nggak tahu masuk ke mana aja. Yang jelas masuk ke pengolahan F&B gitu ya. Jadi bisnis F&B. Nah, cuma yang mengelolanya kan si Jody gitu ya. Jody ini pada saat itu saya kalau lihat di tahun 2010 itu banyak sekali, ya banyak lah gitu ya, banyak sekali. Jody sendiri pun bilang pada saat itu banyak sekali franchise obong itu yang merugi gitu. Jangan bakal ibaratnya kayak udah mau bangkrut gitu ya. Kemudian ketemu Yusuf Mansur, dan apakah uang dari yang kemudian ya karena kan patungan usaha itu kan sekitar 2013. Setelah patungan usaha itu selesai, apakah uang-uang yang ini, yang kemudian warung steak itu menjadi banyak itu, apakah masuk ke sana atau enggak? Karena kalau kita lihat jumlahnya itu kan, kalau misalkan 10.000 anggota aja, kalau kali 10 juta itu kan bisa 100 miliar, ibaratnya kayak gitu. 100 miliar kan bisa buat berapa cabang gitu ya. Kalau misalkan satu cabangnya 2 miliar ya berarti banyak sekali cabang. Itu teman-teman simpulkan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.